warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa sore. Mohon maaf karena tadi tidak bisa ikut bergabung. Jadi saya telepon Pak Supri sama Pak Cucu juga beliau sedang ada kegiatan, sehingga tadi sudah melaksanakan diskusi mandiri. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita tidak lama, sekitar 15 menit lagi. Di sini yang pertama mungkin saya sampaikan, dalam proses pelatihan ini tentunya Bapak Ibu nanti akan menjadi pelatih daerah yang nanti mendiseminasikan atau melatih para guru di kabupaten kota masing-masing, sehingga alur yang ICAT itu Bapak Ibu yang ada tugas kelompok itu bisa dipahami, karena nanti alurnya seperti itu Bapak Ibu dalam menyusun bahan tayang atau menyusun PPT ketika nanti melaksanakan pelatihan di kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sama-sama sudah melaksanakan sesi pertama tentang konsep asesmen, kemudian analisis SKL, KD, dan juga ICP, TP, dan ATP. Baik Bapak Ibu, yang pertama mungkin terkait dengan konsep asesmen. Kita sama-sama tahu kita sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan kurikulum 2013, ada juga yang sudah menggunakan IKN. Saya kira ketika kita menggunakan IKN terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Kemarin kita sama-sama mungkin sudah nilai rapot. Kalau IKN ini nilainya sudah cuma 1, ya, tinggal satu nilai, sehingga tidak ada nilai lagi pemisahan antara nilai-nilai baik pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Itu hingga dalam prakteknya pun kita juga penilaian hanya ada 2 jenis, yaitu formatif dan juga sumatif. Nah, itu. Nah, kira-kira untuk yang kedua, analisis keterkaitan antara SKL, CP, dan juga ATP, dan asesmen ini tentu dilaksanakan dalam rangka untuk menguji ya apakah pembelajaran ini dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Keterkaitannya tentu sangat berkaitan, karena SKL sendiri, standar kompetensi lulusan, ini merupakan sebuah kriteria minimal ya, tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian dari kemampuan statistik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Sehingga dalam hal ini SKL, CP, dan juga TP, dan ATP, dan asesmen ini sangat berkaitan satu sama lain, ya, tidak bisa terpisahkan. Asesmen penilaian juga sangat terkait dengan pembelajaran itu sendiri, karena pembelajaran dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembelajaran atau TP yang diturunkan dari capaian pembelajaran dan juga standar kompetensi lulusan. Nah, itu sedikit pengantar, mungkin lebih baik kita diskusi saja Bapak Ibu juga, karena saya rasa terkait dengan materi dan lain sebagainya sudah ada di dalam itu. Jadi kita penguatannya apa yang mungkin ditanyakan. Silakan Pak Damsi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon pertama kepada Pak Sugeng mohon arahan terkait dengan pengisian tugas. Ketika kita diberikan tugas, kan sudah 2 kali nih kita diberikan tugas, baik yang pertama tentang konsep asesmen pembelajaran yang tadi berkaitan antara analisis, SKL, terus CP, TP, dan ATP. Nah, di dalam ketika kita mengupload kan itu kan ada format yang Bapak sediakan. Yang format kalau kita ada teman yang memang masih bingung, dan kalau saya lihat di tutorialnya, ketika kita mengupload tugas, di deskripsi singkat itu disalin saja apa yang sudah kita kerjakan di formatnya. Nah, tetapi beberapa teman masih menanyakan gitu Pak kepada saya pribadi, deskripsi singkat itu maksudnya itu awalnya saya mengira itu hanya pengantar dalam kita menyampaikan tugas, karena kan kita melampirkan file ya Pak ya di dalam pengumpulan tugas. Nah, tetapi di tutorial yang ada itu diminta untuk mensalinkan apa yang memang sudah kita jawab. Nah, baiknya menurut pandangan Bapak ini kita yang biar sama secara keseluruhan pemahamannya di bagian PP ini, bagian pelaksanaan tugas ini. Nah, ini yang lebih singkat itu sebaiknya diisi pengantar dalam menyampaikan tugas, atau sama antara tugas yang sudah kita kerjakan, yang file yang kita lampirkan dengan deskripsi singkat tersebut. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Damsi. Itu yang kalau di sesi apa itu Pak? Kalau maksudnya di bagian yang di bagian tugas tambahan yang Bapak share, kan kalau di resume kan memang cuma ngupload file saja. Ya, ya, berarti di kolom tugas ya. Di kolom tugasnya ya Pak. Oh ya, ya Bapak Ibu, di kolom tugas ketika yang tadi pertanyaan Pak Damsi, untuk bisa seragam saja, di deskripsi itu kalaupun tidak ditulis sebenarnya tidak masalah, karena tampilan di kami, di tampilan di PP ketika Bapak Ibu mengerjakan di kolom tugas itu yang terlihat adalah file yang ini Bapak Ibu, yang PDF-nya, file yang Bapak Ibu upload, itulah yang menjadi tampilan di kami, sehingga acuan kami dalam menilai itu adalah dari file tersebut, sehingga di situ kami bisa melihat contoh kayak kemarin Bu Elis ya, ada kami lihat Bu Elis di situ file tugasnya malah kosong, sehingga tidak terbaca oleh kami ya. Jadi sebaiknya deskripsinya dikosongkan aja, atau dikasih pengantar boleh, kayak tadi Pak Damsi kasih pengantar aja sedikit, berikut kami lampir, contohnya ini berikut kami lampirkan tugas LK sesi konsep asesmen semisal begitu. Nah, tadi yang Bapak Ibu upload adalah filenya. Nah, karena yang kami lihat ketika kami melakukan penilaian itu yang terlihat di kolom PP, maksudnya di kolom pelatih, itu hanya file tampilan file yang Bapak Ibu upload LK-nya itu. Nah, jadi cukup itu padamu. Ya silakan Bu Nur Hayati atau Pak Damsi gimana, ada bisa dipahami Pak? Saya tadi agak mengenal Pak. Jadi simpulannya file aja Pak, file LK-nya aja yang diprioritaskan aja oleh teman-teman, oleh kawan-kawan semua terkait dengan pengumpulan di kolom tugas. Jadi deskripsinya hanya pengantar saja, misal kalimat pengantarnya berikut kami lampirkan LK tugas sesi modul apa begitu. Itu aja di deskripsinya.
Baik Ibu Oh, ya. Oke, Ah, Pak. Terima kasih banyak Pak. Soalnya dari kemarin sih saya mengikuti tutorial yang ada. Saya oh ya. Oh, oh jadi ada dua ya Pak, yang punya Bapak ya. Iya, jadinya ada dua di dalamnya sama di dalam filenya. Jadinya diskusinya kita sepakat pengantar saja ya Pak. Fokusnya Iya ke pengantar. Iya karena tema itu dua-duanya atau yang di akun Bapak lebih ke free file ya Pak ya? Iya, di akun kami terlihatnya file, malah deskripsinya nggak terbaca Pak. Saya bukan ibunya Bapak, ini deskripsinya nggak bisa terbaca, nggak ada tulisannya. Yang terlihat adalah yang file tugasnya itu. Yang PDF. Nanti coba. Ya Pak. Terima kasih Bang. Ya sama-sama. Bu Nurhayati tadi kelihatannya mengangkat tangan. Iya Pak. Iya Bu. Ya. Mic-nya Bu. Mic-nya Bu Nur masih mute. Nah. Baik, makasih Pak, maaf. Ya. Ya, jadi tadi ini untuk tugas berikutnya Pak di tugas 32. Di tabel itu kan kita mengisikan PP, oh ya, PP dan teknik penilaian. Tadi di arahan di grup WA tadi kita memilih satu CP saja kan ya. Dan di CP itu kan pasti ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita breakdown dari CP. Ada beberapa CP. Nah kemudian di teknik penilaiannya itu kita hanya mengidentifikasi dari setiap TP itu teknik penilaiannya apa, atau kita memilih satu TP saja, kemudian kita buat tekniknya secara detail gitu, atau gimana Pak? Iya, di dalam LK2 di bagian tugas tentang analisis SKL, CP dan assessment, Bapak Ibu mengambil capaiannya itu satu ya, misalnya kalau capaian pembelajaran itu kan fasenya itu sekarang sudah satu gitu ya. Terus tujuannya ya Bapak Ibu ambil misal contoh kita sama ketika kelas 10 ya. Jadi siswa mampu menganalisis atau penerapan perilaku, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup satu aja TP-nya, kemudian teknik penilaiannya ini yang dilakukan ya, kita kan tahu bahwa teknik penilaian ini ada diawali dengan diagnostik atau juga diawali dengan asesmen awal ya, kemudian baru kegiatan formatifnya dan juga sumatifnya. Jadi lebih detailnya nanti di teknik penilaiannya Bu. Itu cukup satu saja, PP-nya cukup satu saja Bu. Ya, jadi berarti kita milih satu TP, dan dari TP itu kita jabarkan teknik penilaian. Iya Bu, betul. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, atau kalau memang sudah dirasa cukup. Ya ini Pak Damsi, itu tak terlihat Pak Damsi deskripsinya. Iya, ini Pak yang itu, jadinya Bang itu ada prosesnya itu. Yang pertama masih terlihat nggak Pak? Belum, udah nggak terlihat lagi. Apa? Ketika tadi. Jadinya kalau di tempat yang input ada
berapa memang menjadi perbedaan dia Pak. Jadinya di pertama itu kami deskripsi dengan itu wajib diisi, baru menampilkan file tugasnya itu dia. Nah ini Pak. Ya. Jadi di bawahnya itu baru file. Jadinya ini kita butuhkan saja ya Pak ya. Kita pengantarkan saja ya Pak ya. Ya, pengantarkan saja. Karena saya lihatkan ya share screen-nya. Oh ya siapa? Saya hentikan scan saya. Bisa terlihat kan Bapak Ibu? Nih, ini tampilan tugas Bapak ini. Di deskripsinya cuma ada ini kosong, hanya rumus-rumus apa itu ya, komputer lah. Sehingga yang terlihat cuma ininya saja Pak. Sehingga kami acuan menilainya itu dari ini. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi untuk LK2 Bapak Ibu pilih satu aja TP-nya. Namun jika ingin lebih dari satu TP juga nggak masalah. Yang jelas minimalnya adalah satu TP. Begitu. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Kalau memang tidak ada, kita akhiri aja. Oh boleh ya Bu. Itu di teknik penilaian yang kita jabarkan itu disertakan contoh instrumennya tidak Pak? Tidak perlu Bu. Nanti itu akan Ibu buat ketika di sesi modul selanjutnya. Karena sebenarnya pelatihan kita Bapak Ibu itu nanti terurut sampai kita itu nanti membuat modul kita yang penulisan soal hot. Kayak gitu sampai kepada titik itu, sehingga saran saya dari awal Bapak Ibu membuat LK ini nanti berkelanjutan sifatnya, continue. Karena nanti semisal kita sudah ngambil satu TP, nanti ketika materi sesi lainnya dari TP itulah Bapak Ibu jabarkan lagi gitu. Jadi ada kontinuitas dari yang kita kerjakan di awal gitu. Iya. Baik, berarti cukup tekniknya saja ya Pak ya? Iya, tekniknya. Ya, nanti karena dari teknik itu kita kan nanti kepada pengembangan penilaian sikap lah. Dari TP yang kita buat kemarin itu, bagaimana instrumen pengembangan penilaian sikapnya gitu. Nah, nanti sesi selanjutnya bagaimana pengembangan penilaian pengetahuannya lah. Disitulah kita membuat instrumennya Bu. Kalau untuk saat ini cukup itu aja Bu. Jadi nanti berkelanjutan. Ya, terus terkait dengan iCare Bapak Ibu gimana iCare? Nah itu belum mungkin Pak saya. Jadi iCare ini sebenarnya ini adalah sebuah alur atau pendekatan BIMTEK ya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya tidak jauh seperti Merdeka Bu. Kalau yang Bapak Ibu mengikuti CGP itu kan ada alur Merdeka ya. Mulai dari diri ini ya sama aja, cara kerjanya itu sebenarnya sama. Kalau kita secara online itu kita menggunakan alur Merdeka. Namun kalau kita secara kita secara luring itu adalah iCare
Maka iCare ini bisa dikombinasikan dengan alur belajar merdeka yang ada di mungkin guru penggerak ya. Guru penggerak itu kan mulainya dari alurnya merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, demonstrasi kontekstual, itu karena kita sifatnya secara online. Nah, kalau nanti iCare ini adalah 5 unsur kunci tentang introduction atau pendahuluan, kemudian connection, pengaitan, aplikasi, penerapan, dan juga refleksi, ya, dan terakhir adalah extension atau pengayaan. Nah, Bapak Ibu di sini ketika pada tahap introduction atau tahap pendahuluan, ya, Bapak Ibu bisa mengisinya tentang kegiatan ini itu berisi tentang latar belakang, ya, latar belakang, tujuan sesi, misal sesinya tentang apa sih tujuan sesi Bapak Ibu sesi itu, misal tentang sesi konsep asesmen, berarti ya tujuan sesi ini adalah bagaimana memahami konsep asesmen, jenis-jenis penilaian, terus kemudian pendekatan penilaian atau asesmen, itu di bagian tahap yang satunya, ya, singkat berisi latar belakang dan tujuan yang akan dicapai. Nah, setelah di pendahuluan atau introduction, selanjutnya kan connection ini adalah pengaitan, ya. Karena sebagian besar ya yang namanya BIMTEK itu kan sifatnya berkesinambungan, ya. Ya kayak contoh kayak kita pertama itu sesinya konsep asesmen. Setelah konsep kita disuruh analisis SKL, CP, TP, ATP, dan asesmen. Setelah itu bagaimana pengembangannya dalam penilaian sikapnya, penilaian selanjutannya gitu. Nah, tentu juga BIMTEK itu juga berkesinambungan. Oleh karena itu, ya, perlu kita mulai dari yang sudah kita ketahui. Artinya kita bisa mengaitkan mengaitkan kayak kita kalau itu persepsi lah Bapak Ibu, atau melakukan brainstorming ya secara sederhana. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memulai ketika nanti jadi pelatih di daerah, ketika sedang melatih para guru, pertama Bapak Ibu sampaikan latar belakang pentingnya PPKB itu apa, dasar hukumnya seperti apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu menyampaikan tujuan sesi ini begini. Nah, setelah itu adalah connection, pengaitan itu Bapak Ibu melakukan persepsi atau melakukan brainstorming secara sederhana agar apa yang akan nanti Bapak Ibu sampaikan itu sudah dikaitkan dengan materi sebelumnya. Nah, setelah itu adalah penerapan. Nah, dalam penerapan ini ya Bapak Ibu itu sudah pada isinya ya, lebih ke arah isinya, menyampaikan isi dari substansi dari sesi yang Bapak Ibu berikan, berarti berupa materi ya. Jadi berupa materi yang ada di dalam inilah penerapan ini. Bapak Ibu boleh menggunakan berbagai macam strategi, misalnya dengan strategi jigsaw atau strategi yang lainnya, mind map atau apa selanjutnya. Yang jelas dalam praktek penerapan para peserta itu bisa aktif memahami konten yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, setelah selesai melakukan itu Bapak Ibu refleksi. Nah, refleks pada tahap ini biasanya para peserta itu dibagi kelompok ya untuk melakukan atau menyelesaikan tugas atau merefleksi apa yang yang sudah mereka kerjakan. Ya, misalnya tadi di dalam penerapan Bapak Ibu memberikan LK kepada mereka sehingga direfleksikan bersama LK-nya seperti itu. Nah, bentuknya boleh macam-macam, boleh menggunakan Jamboard,
misal Bapak Ibu menggunakan Jamboard, suruh peserta menulis apa sih yang sudah didapat, atau boleh menggunakan Google Form ya dalam berbentuk kuis begitu. Terus yang terakhir ini adalah pengayaan. Nah, pengayaan ini lebih atau extension ini kepada penguatan. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan setelah Bapak Ibu menjelaskan nanti melatih guru-guru ini, sesinya berakhir, Bapak Ibu menyampaikan bahwa materi-materi tambahan atau bacaan-bacaan yang kira-kira perlu dibaca, Bapak Ibu share saja kepada mereka. Nah, jadi alurnya begitu. Ketika nanti Bapak Ibu akan melatih kepada guru-guru itu. Nah, makanya tim dari PN dan tim pusat itu menyuruh kami untuk membagi kelompok. Makanya Bapak Ibu kan sudah dibagi kelompok. Nah, itu kelompok itu adalah untuk membuat bahan tayang, tapi bahan tayangnya itu sesuai dengan iCare. Maksudnya alurnya bahan tayang itu alurnya adalah alur iCare. Nah, jadi isinya ya berangkat dari peraturan-peraturan, latar belakangnya itu aturan, terus tujuan sesi dan seterusnya. Ya, jadi yang tugas kelompok itu begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini nanti akan penting ketika Bapak Ibu ketika di daerah masing-masing akan melaksanakan diseminasi, sehingga modulnya atau bahan tayangnya ini nanti sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak lagi membuat ulang. Karena apa? Dari sekian banyak sesi modul ini sudah dibuat oleh masing-masing Bapak Ibu. Misal kelompok 1 kan membuat konsep asesmen, kelompok 2 membuat analisis SKL, CP, TP, dan asesmen. Nah, nanti kita buat kantong tugas, karena memang file ini tidak ada di LMS. Ini hanya untuk memudahkan Bapak Ibu ketika nanti melakukan diseminasi ya, mengimbaskan kepada guru-guru yang lain nanti di daerah. Ya, Bapak Ibu tinggal ngambil saja materi bahan tayangnya. Tinggal diambil saja materi bahan tayangnya, dikasihkan disampaikan pada waktu itu. Nah, makanya itu nanti kita buat kantong tugas bersama, keluarkanlah kreativitas Bapak Ibu, daya upaya Bapak Ibu dalam membuat bahan tayang ini. Karena bahan tayang ini yang nanti akan Bapak Ibu gunakan bersama-sama. Misal Pak Ahmad mau melakukan pembiasan, tinggal lihat aja di Google Drive bahan tayang kantong kita, ambil. Begitupun yang lain, sehingga maksimalkanlah pembuatannya dengan boleh pakai Canva, boleh pakai apa saja, terserah Bapak Ibu. Ya begitu Bu Nurhayati terkait dengan iCare. Ada lagi? Cukup ya? Iya Pak Bu, bagus. Iya. Oh ya. Iya. Oh ya. Baik. Karena memang kita harus membagi waktu, karena kita tidak hanya mengikuti ini, tentu nanti Bapak Ibu japri saja ketika tugas yang mungkin tertutup atau terlewat deadline-nya, Bapak Ibu japri saja untuk dibuka. Karena gini, saya tetap di awal pasti membuat jadwalnya itu sesuai dengan kontrak belajar. Kenapa? Karena kelas kita itu dipantau oleh PN, pelatih nasional, dan juga dipantau oleh tim pusat, sehingga melihat track atau aktivitas ya, track record atau aktivitas yang kita lakukan itu, jadwal-jadwalnya seperti apa gitu kan. Bahkan ketika kita ada kegiatan lain pun kita harus mengeklaim aktivitas di kolom klaim aktivitas kan gitu. Nah, saya
Saya tetap mengikuti itu dulu lah, tapi setelah nanti ada perkembangannya, Bapak Ibu ada kesulitan apa, ya nanti kita buka lagi, cuma ya diam-diam saja, kan gitu. Gitu aja, Pak. Pak Sugeng mau tanya Pak Sugeng. Iya, gimana Pak? Untuk iCare kan kita sudah dibagi kelompok, ada 10 kelompok dari 21 orang. Iya. Nah, karena mungkin bahan tayang kita ini kan mungkin ada yang kurang sempurna. Nah, kapan kira-kira itu untuk hasilnya? Oh iya betul. Ini betul-betul Pak Ahmad, betul. Itu sangat baik ya. Boleh Bapak Ibu kita nanti atur hari apa yang kira-kira atau nanti saya buat jadwal, dalam arti ketika kita melihat kontrak belajar tidak ada sinkronus atau tidak ada Vicon, nanti kita buat di situ misalnya langsung 3 kelompok, karena kan kalau kita nunggu satu kelompok tentunya sampai tanggal 28 nggak selesai ya. Mungkin sesi pertama kita tampil 3 kelompok, nanti sesi kedua kita tampil 2 kelompok atau berapa, sampai kemudian 10 kelompok itu bisa mereview atau bisa bersama-sama menampilkan ininya. Oleh begitu, nanti saya coba buat jadwalnya Pak Ahmad ya. Kan memang penting untuk kita lihat bersama-sama, review bersama-sama. Cuma saya mau buat seperti itu takutnya Bapak Ibu sibuk kan. Wah Pak, tugasnya banyak sekali gitu kan. Tapi enggak ya, berarti bisa diselesaikan ya Pak. Mungkin soal ada kesepakatan aja Pak Sugeng. Oh ya, boleh. Gimana Bapak Ibu? Tapi karena kelompok kan artinya bisa kolaborasi ya. Berarti bisa ya. Kita buat kesepakatan yang usul dari Pak Ahmad ini, kita melakukan review. Jadi di luar jam Vicon kita nanti tentukan kelompok 1, 2, 3 untuk presentasi. Gimana Bapak Ibu? Kalau di situ Pak Sugeng kan ada data checklistnya lah gitu kan. Nah, checklistnya itu kan harus dilihat dari situ. Apakah itu juga harus dibuat gitu? Checklist yang mana Pak? Yang itu saya kirim untuk kendalinya, untuk yang ada di itu, yang desain itu. Oh ya. Itu kan, ya kan harus mengikuti itu kan per slide gitu ya, per slide. Ya betul. Ya, boleh. Berarti kita sepakat ya, kita adakan di luar Vicon kita, di luar ini untuk menampilkan bahan tayang kelompok atau mempresentasikannya di luar Vicon. Gimana Bapak Ibu, sepakat ya? Sepakat. Oke, siap. Kapan kira-kira? Kapan? Kelompok 1 udah siap, udah selesai. Tunggu saya kebetulan. Oh, udah selesai berarti Pak. Ya butuh review, makanya butuh review itu. Oke, boleh. Kita atur, mungkin saya lihat dulu kontrak belajar yang kita tidak ada Vicon. Kemungkinan nanti kalaupun kita buat, kita pagi aja ya Bapak Ibu. Kita kan sekolah libur kan? Atau ada sekolah yang masuk ya Bapak Ibu? Libur Pak. Libur ya? Kalau saya besok Pak masuk, soalnya ada kegiatan PKKS dari itu. Pengawas ya. Karena musimnya memang lagi PKKS ya, penilaian kepala sekolah ya betul. Kalau tempat saya sudah kemarin, jadi boleh nanti kita mulai kapan nanti. Yang jelas kan ini kelompok yang maju pertama mungkin kelompok 1, 2, 3. Kalau untuk besok kita langsung kayaknya kelompok 2 belum siap ya. Kelompok 2 siapa ya? Kelompok saya belum Pak. Ya, jadi kita informasikan dulu aja Pak, dijadwalkan 2-3 hari dari sekarang. Jadinya teman-teman semua bisa mempersiapkannya. Oke, siap. Ya. Karena ini belum jelas juga Pak itu. Jadi berarti nanti ini saya membayangkan tugas saya itu berarti gini ya Pak ya. Berarti saya misalkan saya kan di modul 3.7. Tentang penulisan soal hot ya. Berarti nanti di introduction-nya itu
latar belakang pembuatan soal petisi ya Pak ya? Latar belakang bukan ini Bu, tentang aturan hukumnya. Aturan hukumnya dulu terkait dengan PPKB itu atau pengembangan keprofesian seorang guru yang terus harus ditingkatkan. Setelah itu boleh nanti ditambah tentang latar belakang pembuatan soal hot boleh. Tapi yang jelas kita masukkan aturannya aja dulu Bu. Dasarnya regulasinya ya Pak? Iya, regulasinya terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya. Lalu lanjutin, jadi berarti isinya pokoknya mengikuti alur iCare itu ya? Iya, isinya iCare. Kalau tak salah kan ada tuh contoh bahan tayang itu, ya. Itu saya dulu waktu saya buat dengan kelompok dengan Pak Juragan ya, waktu itu memang sih tidak harus begitulah Bapak Ibu, karena itu pun juga tidak mungkin kurang ada. Bisa lebih baik dari itu kalau Bapak Ibu ini, karena itu waktu itu buatnya itu cuma waktu di Bandung waktu itu kan, kami waktu di Bandung malamnya ada kegiatan pembuatan itu ya, sesuai ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, terus kekuatan dan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita, karena saya yakin Bapak Ibu semua memiliki aktivitas lain. Namun luar biasa sekali menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat dan mengerjakan tugas. Nanti saya akan rekap ya tadi yang dari Pak Ahmad masukannya. Siapa-siapa saja yang belum mengerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.